Anak zaman sekarang mungkin sudah jarang melihat piringan hitam yang biasa digunakan untuk memutar lagu di turntable. Namun siapa sangka saat ini piringan hitam mengalami titik balik setelah mengalami masa surut akibat digerus musik streaming digital. Seperti halnya salah satu toko yang menjual piringan hitam atau vinil, yakni toko yang bernama Westside Music Record Store di bilangan area Atrium Park 23 Creative Hub, Jalan Kediri, Tuban, Kuta Badung, Bali. Toko ini masih tetap eksis di tengah populernya musik dalam bentuk digital. Andika Gautama selaku owner dari toko ini menyebutkan, yang awalnya banyak yang bertanya pada dirinya di mana membeli piringan hitam, tercapailah selama 1 minggu ada 20 orang yang bertanya, akhirnya ia memutuskan untuk membuka toko ini. Dan setiap kali kita perform, banyak yang nanya, wah masih ada ya piringan hitamnya gitu, masih ada ya. Terus bisa beli di mana, gitu. Akhirnya saya bilang ke diri saya sendiri, kalau misalnya ada orang ke-20 nih ngomong ke saya, bisa beli di mana, berarti itu indikasi untuk saya untuk berbisnis di bidang record store. Ia mengaku saat awal membangun toko ini harus menjual sekitar 60% koleksi miliknya dan kemudian 40% lainnya ia beli dengan sistem restock. Akhirnya saya memutuskan, oke lah, mungkin dari koleksi saya sekitar 60% saya jual dulu koleksi saya dan saya restock lagi 40%. Hingga saat ini ia menjual hampir 3.000 sampai 4.000 lebih produk yang terbagi dari piringan hitam, kaset pita ataupun CD. Ditanya soal eksistensi piringan hitam saat ini, ia menjelaskan pelanggan ke tokonya pun beragam, mulai dari remaja, kaum milenial, anak sekolahan, sampai orang tua yang berusia 60-70 tahunan untuk mencari koleksi yang mereka incar selama ini. Ya, tamu kita memang mix ya, kan kita berada di Bali dan posisi saya juga dekat bandara, jadi tamu-tamu yang datang lumayan mix ya, dari Jakarta ada, dari kota-kota lain di seluruh Indonesia banyak. Dalam arti tamu-tamu yang datang itu emang nggak disangka sih kita bisa dapetin dari yang usia masih SMA hingga yang kolektor mungkin ya di umur 80 pun juga. Kemarin ada beberapa umur 70-80 juga sempat datang ke sini untuk mencari koleksi yang mereka cari-cari selama ini. Ditanya soal penjualan, ia mengatakan sejak setahun terakhir tentu penjualannya campur antara piringan hitam, pita kaset, dan CD mungkin bisa dibilang cukup baik dan juga cukup signifikan. Sejak setahun terakhir sih kita penjualannya sih campur ya antara piringan hitam, kaset, dan CD. Mungkin sih bisa dibilang cukup baik ya, saya nggak lupa ya angkanya berapa, tapi cukup signifikan dan lumayan nggak disangka ya, maksudnya kayak untuk produk yang sifatnya kayak selama ini kan orang mikirnya kan, wah ini orang udah pada lari ke streaming, nggak mungkin lah beli fisiknya, tapi ternyata memang banyak dan cari gitu. Harga untuk satu buah piringan hitam pun biasa ia bandrol dengan harga 25.000 sampai dengan 300.000. Bahkan berbagai ada beberapa album lawas yang ia jual di angka 10 juta. Harga tersebut ditentukan oleh kelangkaan barang, popularitas band ataupun penyanyinya, atau karena terdapat tanda tangan langsung oleh penyanyinya. Kalau untuk harga vinil sih bisa dari ya mungkin kayak 25.000 sampai mungkin ada yang beberapa yang saya jual di angka 10 juta ya. Tapi average-nya sih sekitar 150.000, 200.000-an gitu. Tapi yang mahal sih 1-2 ada karena mungkin ada tanda tangan dari artisnya atau mungkin barangnya terbatas, sudah nggak ada yang isu lagi. Jadi tapi ya itu sih, termurah mungkin 25.000, termahal 10 juta, rata-rata di 200-an sampai 300-an rata-rata. Andika Gautama pun berharap tokonya tidak hanya sekedar menjual berbagai produk piringan hitam saja, namun ia juga sering mengundang para kolektor lain untuk tampil dengan konsep live streaming di kanal YouTube-nya. Sebenarnya sih kita bukan toko aja di sini, saya juga sering mengundang beberapa kolektor untuk tampil di sini dan kita buat konsep live streaming ya. Jadi saya sih pingin sharing sih untuk kolektor tuh, sebagai toko kita bukan hanya jualan, tapi kita juga ngundang komunitas untuk misalnya dia punya album yang mau di launching,
Dan kita juga pernah undang beberapa band Bali yang kayak mereka mau launching albumnya, kita undang ke sini untuk tampil. Kebetulan di daerah Park 23 kita juga punya panggung, jadi bandnya bisa tampil di panggung. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.